Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Agus Faturrahman dengan NIM K71200014. Di video kali ini kita akan belajar materi PPKN, yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini, yaitu teman-teman mampu mengetahui hak dan kewajiban warga negara dan mampu mengetahui perbedaan hak dan kewajiban warga negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hak dan kewajiban warga negara. Jadi, mari kita simak penjelasannya. Nah, teman-teman, apakah teman-teman tahu apa itu hak dan apa itu kewajiban? Kewajiban berarti segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang dengan penuh tanggung jawab untuk mendapatkan hak. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Hak dan kewajiban harus seimbang. Ini maksudnya tidak boleh hanya menuntut hak tapi melalaikan kewajiban. Jadi kita kalau ingin mendapatkan hak harus menunaikan atau melakukan kewajiban terlebih dahulu. Sebagai contoh yang paling sederhana, adanya hak dan kewajiban di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga, kita mempunyai hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Hak dan kewajibannya yaitu, yang pertama, kita berhak mendapatkan uang saku, berhak untuk bermain, berhak untuk beristirahat, dan yang lain sebagainya. Selain hak, kita juga mempunyai kewajiban di lingkungan keluarga, seperti kewajiban membantu orang tua, kewajiban untuk menaati peraturan rumah, kewajiban untuk membersihkan rumah, menyapu misalnya, mengepel, dan yang lain sebagainya. Tidak hanya di lingkungan keluarga saja, di sekolah pun kita mempunyai hak dan kewajiban sebagai siswa. Seperti kita wajib menaati peraturan sekolah, wajib mengikuti upacara bendera setiap hari Senin, wajib berpakaian rapi, dan yang lain sebagainya. Di sekolah kita juga mempunyai hak. Contohnya hak untuk mendapatkan pelajaran dari guru, hak untuk beristirahat, hak untuk mengikuti perlombaan, dan yang lain sebagainya. Banyak cara untuk dapat menunjukkan rasa bangga dan cinta tanah air. Salah satunya dengan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Hak dan kewajiban tersebut kita laksanakan dengan mematuhi undang-undang yang berlaku. Misalnya saat kita berkendara, kita wajib mematuhi undang-undang lalu lintas. Dengan adanya undang-undang tersebut, lalu lintas dapat berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya, apa saja contoh hak dan kewajiban warga negara? Yang pertama, menjunjung hukum dan pemerintahan. Menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia. Hukum bertujuan agar keadilan dan ketertiban dapat tercapai. Selain itu, hukum mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, setiap warga negara berkewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan. Caranya dengan menaati peraturan pemerintah. Jika kita menaatinya, roda pemerintahan akan berjalan baik dan cita-cita bangsa akan tercapai. Yang kedua, jaga kelestarian lingkungan sekitar.
menjaga kelestarian lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan tempat tinggal. Tindakan yang dapat kita lakukan diantaranya tidak membuang sampah sembarangan, melakukan reboisasi, rutin melakukan kerja bakti, dan yang lain sebagainya. Lingkungan alam yang terjaga kelestariannya akan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Yang ketiga, membayar pajak. Membayar pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan. Kesadaran untuk membayar pajak berarti kita telah ikut serta mensukseskan pembangunan bangsa dan negara. Yang keempat, pendidikan dasar. Pemerintah telah menetapkan pendidikan dasar selama 12 tahun. Setiap warga negara Indonesia wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Tujuan pendidikan dasar adalah untuk meningkatkan keimanan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Baik, yang selanjutnya hak warga negara. Yang pertama, menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di muka hukum dan pemerintahan. Hukum dibuat agar masyarakat aman, nyaman, dan tertib. Jika tidak ada hukum, pasti semua orang akan semuanya sendiri. Selain itu, kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak akan nyaman. Sesuai dengan Undang-Undang tahun 1945 Pasal 28D ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas perlindungan, pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Persamaan kedudukan warga negara juga berlaku dalam pemerintahan. Setiap warga negara yang mempunyai keahlian dan kemampuan sesuai dengan bidang pemerintahan yang dibutuhkan berhak menjabat dan menduduki kedudukan dalam pemerintahan. Yang kedua, menikmati hidup layak. Kehidupan yang layak adalah terpenuhinya kebutuhan hidup dengan baik. Kebutuhan tersebut antara lain kebutuhan sandang atau pakaian, kebutuhan pangan atau makanan, kebutuhan rumah atau papan, kebutuhan kesehatan, dan pendidikan yang baik. Setiap orang berkeinginan untuk hidup layak dan terpenuhinya semua kebutuhannya. Cara memenuhi kebutuhannya yaitu dengan bekerja. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai dengan keahliannya untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, hak mengeluarkan pendapat. Mengeluarkan pendapat merupakan hak setiap warga negara. Pendapat yang disampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bersifat provokasi. Untuk menyampaikan pendapat dilakukan melalui musyawarah atau di dalam media cetak. Yang keempat, ada beragama dan beribadah. Negara Indonesia mengakui 6 agama, antara lain yang pertama ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Selain itu juga berkembang
beberapa aliran kepercayaan. Kita dapat memeluk satu agama dan beribadah sesuai dengan agama kita masing-masing, karena negara menjamin melalui Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, kita harus saling menghormati antara pemeluk agama yang berbeda. Yang selanjutnya, membela negara. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Membela negara dapat dilakukan dengan cara misalnya dalam bidang olahraga, bidang kesenian, atau mengikuti lomba iptek nasional. Yang selanjutnya, mendapat pendidikan yang layak. Sekolah merupakan salah satu media pendidikan bagi warga negara. Dengan bersekolah, setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Yang ketujuh, mengembangkan kebudayaan. Indonesia mempunyai kebudayaan yang bermacam-macam. Di setiap tahunnya, pemerintah mengadakan festival kebudayaan. Tujuannya adalah agar kebudayaan Indonesia tetap terpelihara dan lestari. Hal ini juga menunjukkan semangat bagi warga negara untuk berkreativitas. Yang terakhir, hak menikmati kekayaan alam. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu, harus dikuasai negara dan dipergunakan semaksimal mungkin demi kemakmuran rakyat. Hasil pengolahan alam tersebut digunakan kembali untuk membiayai berbagai pembangunan. Misalnya pembangunan jalan atau sekolah dan yang lain sebagainya. Dengan demikian, rakyat akan merasakan nikmatnya hasil kekayaan alam. Yang selanjutnya, perbedaan antara hak dan kewajiban. Perbedaan utama antara hak dan kewajiban adalah hak mengacu pada apa yang diperoleh, sementara kewajiban mengacu pada apa yang harus dilakukan. Hak dan kewajiban memainkan peran kunci dalam masyarakat manapun. Hak dan kewajiban inilah yang memperkuat masyarakat, membuatnya lebih stabil. Hak dan kewajiban juga mengarah pada pengembangan kesadaran sosial masyarakat sebagai makhluk sosial. Mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.